Jujur aja, lu ngerasa ketinggalan bukan karena lu lambat, tapi karena lu kebanyakan lihat kanan kiri. Di umur 25 ke atas kita dipaksa lari di treadmill yang gak ada tombol stopnya. Padahal sebenarnya lu gak perlu lari kemana-mana, cuma buat buktiin lu hebat ke orang yang bahkan gak peduli sama lu. Coba lo inget-inget lagi rutinitas lo tiap pagi. Baru buka mata, belum juga nyawa kumpul, tangan lo udah otomatis ngeraba HP. Lu buka Instagram, terus ngeliat temen seangkatan lu posting foto di kantor baru yang keren banget. Lu geser lagi, ada teman kuliah yang baru aja lamaran atau dapat kunci rumah pertama. Tiba-tiba kopi yang lo minum jadi kerasa pahit banget. Bukan karena biji kopinya, tapi karena rasa cemas yang mendadak muncul di dada. Lu ngerasa dunia ini lari kenceng banget, sedangkan lu masih pakai sandal jepit dan bingung mau melangkah kemana. Perasaan ketinggalan ini sebenarnya racun yang paling halus tapi mematikan. Kita hidup di zaman di mana kesuksesan itu dipajang di etalase digital setiap detik. Akibatnya otak kita nangkap sinyal kalau kita lagi dalam bahaya. Kita ngerasa perlu ngejar mereka. Kita ngerasa harus buru-buru ambil sertifikasi, buru-buru cari side hustle, buru-buru nikah, atau buru-buru kelihatan sukses. Kita mulai lari tanpa tahu garis finishnya di mana. Kita cuma lari supaya nggak kelihatan diem doang. Tapi disinilah paradoksnya muncul. Gua mau tanya, pernah nggak lo ngerasa udah kerja keras banget tapi hasilnya nol besar? Lo udah lembur, lo udah kurang tidur, lo udah skip nongkrong bareng temen. Tapi pas lo lihat ke belakang, posisi lo masih di situ-situ aja. Malahan badan lo makin ringsek dan mental lo makin berantakan. Itu karena lo lagi ngalamin yang namanya diminishing returns. Semakin kencang lo paksa mesin lo buat lari tanpa henti, semakin cepat mesin tuh bakal jebol. Otak manusia itu punya kapasitas bahan bakar mental yang terbatas. Kalau lo pakai semuanya cuman buat rasa cemas dan ngejar standar orang lain, lo gak bakal punya sisa energi buat kreativitas lo sendiri. Lo lari karena ketakutan, bukan karena tujuan. Dan lari karena takut itu capeknya 2 kali lipat dibanding lari karena emang lo pengen sampai ke sana. Akibatnya apa? Lo burn out. Dan pas lu burn out, lu bakal berhenti total. Di titik itulah lu bener-bener bakal ketinggalan karena lu gak bisa jalan sama sekali. Bayangin lo lagi nyetir mobil di jalan tol yang macet parah. Lo lihat jalur sebelah jalan dikit, lo langsung pindah jalur dengan nafsu besar. Jalur itu malah macet total, sementara jalur lama lo tadi malah jalan. Lo pindah lagi dan kejadiannya sama terus. Lo capek gonta-ganti gigi, bensin lo habis, tapi jarak yang lo tempuh cuma seuprit. Orang yang tenang di jalurnya malah bisa melaju pelan tapi pasti. Itulah gambaran hidup kita pas kita terlalu terobsesi sama kecepatan orang lain. Banyak dari kita yang lupa kalau hidup itu bukan sprint 100 meter. Hidup itu maraton yang jaraknya ribuan kilometer. Kalau lo sprint di awal tanpa perhitungan, lo bakal pingsan di kilometer kelima. Sementara orang-orang yang lo anggap lambat, sebenarnya mereka lagi jaga napas. Mereka tahu kapan harus lari, kapan harus jalan santai, dan kapan harus berhenti buat minum. Mereka gak peduli siapa yang ada di depan mereka sekarang, karena mereka tahu mereka bakal sampai di waktu yang tepat buat mereka sendiri. Masalahnya, lingkungan kita gak mendukung buat kita jadi santai. Budaya hustle culture bikin kita ngerasa bersalah kalau kita gak produktif dalam 1 jam aja. Kalau kita cuma duduk bengong di teras sambil liatin burung, kita ngerasa berdosa karena nggak lagi belajar skill baru. Padahal momen-momen diem itu justru waktu dimana otak lo lagi nge-recharge diri. Otak lo butuh jeda supaya bisa mikir jernih lagi. Kalau lo terus-terusan dijejelin informasi dan ambisi, otak lo cuma bakal jadi sampah digital. Gue pernah ngobrol sama temen yang usianya udah masuk kepala 3. Dia bilang, rahasia buat tetap waras adalah dengan berani buat kalah di mata orang lain. Berani buat gak punya mobil saat teman-teman lo udah punya. Berani buat belum nikah saat semua orang udah punya anak. Kenapa? Karena dengan lo berani kalah, lo punya kendali atas waktu lo sendiri. Lo gak lagi disetir sama rasa iri. Lo lari karena emang kaki lo pengen lari, bukan karena ada orang yang ngejar-ngejar lo dari belakang. Kadang lari malah bikin lo makin jauh dari diri lo yang sebenarnya.
Lo terlalu sibuk jadi orang lain sampai lo lupa sebenarnya lo itu siapa. Lo ngejar karir yang sebenarnya lo benci cuma karena itu kelihatan mentereng di LinkedIn. Lo beli barang-barang mahal yang sebenarnya lo nggak butuh cuma buat dapat validasi dari orang yang nggak lo suka. Lo makin cepat lari makin jauh, lo ninggalin jati diri lo yang asli di belakang. Capek nggak sih hidup kayak gitu terus? Coba deh sesekali lo berhenti lari. Bukan berhenti karena nyerah, tapi berhenti buat narik napas dalam-dalam. Lihat sekeliling lo. Mungkin sebenarnya hidup lo nggak seburuk itu. Mungkin lo udah punya hal-hal yang dulu pernah lo doain, tapi sekarang lo lupain karena lo terlalu sibuk liatin rumput tetangga. Kebahagiaan itu seringnya datang dari rasa syukur, bukan dari kecepatan lo mencapai sesuatu. Kecepatan itu seringkali cuma ilusi yang diciptakan oleh layar HP yang lo pegang tiap hari. Dunia nggak bakal kiamat kalau lo mutusin buat jalan pelan hari ini. Matahari tetap bakal terbit besok pagi meskipun lo belum dapet promosi jabatan. Temen-temen lo yang beneran temen gak bakal ninggalin lo cuma karena lo gak sesukses orang lain. Orang tua lo mungkin sebenarnya cuma pengen lihat lo sehat dan bahagia, bukan lihat lo stres berat gara-gara ngejar target yang gak masuk akal. Kadang benar, yang paling berani itu bukan yang lari paling kenceng, tapi yang berani berhenti sejenak pas dunia nyuruh dia buat lari. Jadi, kalau sekarang lo ngerasa lagi sesak napas karena lihat kesuksesan orang lain, coba matiin dulu HP-nya. Sadari kalau hidup lo bukan buat dikompetisikan. Lo nggak lagi balapan sama siapa-siapa kecuali ego lo sendiri. Fokus ke langkah kecil yang bisa lo ambil hari ini tanpa harus ngerasa terbebani sama hari esok. Karena pada akhirnya yang bakal lo ingat di masa tua nanti bukan seberapa cepat lo sampai, tapi seberapa banyak momen indah yang lo nikmatin sepanjang perjalanan. Lagian, apa gunanya lo sampai duluan di garis finish kalau lo sampai di sana dalam keadaan hancur lebur? Apa gunanya punya segalanya kalau lo udah kehilangan kesehatan dan kewarasan lo? Hidup ini terlalu berharga kalau cuma dihabisin buat ngerasa kurang terus. Coba nikmatin prosesnya, nikmatin kegagalannya, nikmatin setiap langkah kecil yang lo ambil. Karena itulah yang namanya hidup yang sebenarnya, bukan sekedar angka di rekening atau jabatan di kartu nama. Ngejar ketertinggalan itu emang penting buat motivasi, tapi kalau itu malah bikin lo kehilangan diri sendiri, buat apa? Lo itu manusia, bukan algoritma yang harus diupdate tiap saat. Lo punya ritme sendiri, lo punya musim sendiri. Ada waktu buat menanam, ada waktu buat panen. Jangan paksa pohon buat berbuah di musim kemarau cuma karena pohon di sebelah lo udah berbuah duluan. Tunggu waktunya, jaga akarnya, dan biarin alam semesta kerja lewat cara yang misterius. Sekarang coba lo pikirin baik-baik sambil nyeruput kopi lo yang udah mulai dingin itu. Kalau emang semua orang lari ke arah yang sama, apa lo yakin tujuan itu emang tempat yang lo mau? Atau lo cuma takut ketinggalan rombongan aja?